Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semoga saudara dalam keadaan yang baik dan penuh kasih. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua nafas hidup, untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu pagi hari ini jadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kebenaran ini membawa sukacita, membawa kemerdekaan bagi kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama bulan Juli ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Dan mari kita baca bersama 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-7 bagian A, yaitu kasih menutupi segala sesuatu. Saudara, apa sebenarnya makna dari perkataan Paulus kasih menutupi segala sesuatu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menutupi segala sesuatu memiliki dua pengertian. Pertama, menutupi dalam arti mengampuni dosa. 1 Petrus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Kemudian dalam Amsal 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara seiman kita jatuh ke dalam dosa, apakah yang saudara lakukan?
Apakah kita lantas serta-merta membencinya, menjauhinya, atau kita pura-pura tidak tahu supaya kita tidak dituduh terlibat atas pelanggaran yang dia lakukan, atau justru kita tidak mau tahu atau acuh tak acuh dengan dosa yang dia lakukan, kita sengaja membiarkan dia lebih dalam terjatuh dalam dosanya, atau bahkan kita menyebarluaskan kepada orang lain semua perbuatan dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih menutupi banyak sekali dosa atau kasih menutupi segala pelanggaran bukan berarti kita menyetujui perbuatan seseorang yang berbuat dosa atau pelanggaran tersebut. Seseorang yang berbuat dosa sudah pasti akan menanggung semua konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Tetapi sikap kita kepada orang yang melakukan dosa atau pelanggaran adalah kita harus mengampuninya, bukan membenci pribadinya. Kita harus menerima pribadinya, bukan menjauhinya. Sikap kita seharusnya menuntun dia kembali kepada kebenaran atau menegur dia supaya bertobat, membimbing dia kembali kepada jalan kebenaran dan bukan membeberkan dosanya, kejatuhannya supaya satu gereja tahu. Tidak demikian, saudara. Saudara, barometer kedewasaan seseorang adalah dia dapat mengontrol lidahnya. Dan dengan kasih Kristus kita akan menutupi segala sesuatu. Dosa adalah dosa. Kita tidak bisa kompromi dengan dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi bukan berarti kita harus membenci pribadi orang itu. Sebab Tuhan saja mengampuni orang yang berdosa. Dengan kasih-Nya Dia menebus dosa dan pelanggaran kita, apalagi kita sebagai umat tebusannya. Demikianlah kita harus berbuat kasih kepada sesama kita yang berbuat dosa. Saudara, dalam kisah perumpamaan anak yang hilang diceritakan ketika ayah itu melihat anak bungsunya dari jauh, maka firman Tuhan berkata, maka berlarilah ayahnya dan memeluk anaknya. Maka anak bungsu itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, penerimaan bapaknya, kasih sayang bapaknya yang memberikan dia cincin, kasut, dan jubah, membuat anak itu tersadar dan bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya. Kasih Bapa yang menerima anaknya itulah yang menutupi segala pelanggaran. Saudara, di dalam berumah tangga pun, ketika pasangan saudara berbuat suatu dosa atau pelanggaran, kasih saudara harus jauh lebih besar daripada kemarahan saudara. Bahkan kasih saudara harus jauh lebih besar dari pelanggarannya. Karena dengan kasih saudara akan menuntun pasangan saudara kembali dalam pertobatan. Kemudian pengertian kedua dari kasih menutupi segala sesuatu, menutupi berarti tahan. Dalam terjemahan BIS dikatakan, kasih tahan menghadapi segala sesuatu. Dalam terjemahan TSI dikatakan, kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Dalam terjemahan lain FEB dikatakan, kasih tahan menderita segala-galanya. Tak ada yang tidak dapat dihadapi oleh kasih. Tidak ada batas untuk iman dari kasih dan tidak ada batas dari daya tahan kasih. Terjemahan The New English Bible. Kasih sanggup menghadapi segala tantangan dan sabar dalam penderitaan tanpa putus asa. Kasih itu sabar menerima segala sesuatu. Kasih tidak pernah menyerah. Kasih memikul segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan seperti apa yang sedang engkau alami? Tantangan hidup seperti apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara sedang mengalami penderitaan karena perlakuan suami atau istri saudara. Saudara sedang menderita karena sakit. Saudara sedang menderita karena kesulitan keuangan. Menderita karena perlakuan orang yang menfitnah dan menjatuhkan saudara. Saudara sedang mengalami penderitaan karena usaha yang saudara bangun mungkin mengalami kegagalan atau bangkrut. Menderita karena tidak sanggup membayar kewajiban saudara di bank. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat banyak penderitaan dan tantangan datang bertubi-tubi menghantam kehidupan saudara, ingatlah firman Tuhan ini. Kasih itu kuat
sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Artinya kasih sanggup menghadapi segala tantangan dan sabar dalam segala penderitaan tanpa putus asa. Haleluya. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus memberikan kekuatan iman bagi saya dan saudara, supaya kita memiliki kasih Yesus yang tak terbatas itu dalam hati kita. Kasih Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran kita, supaya kita selalu sabar dan dimampukan Tuhan menghadapi semua penderitaan dan tantangan hidup ini. Saudara, biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita, kasih yang menutupi segala sesuatu, kasih yang mau mengampuni, dan kasih yang tahan, kuat menghadapi segala sesuatu. Terpujilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami minta biar kasih Tuhan itu, kasih yang menutupi segala sesuatu itu tinggal tetap dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami mampu untuk mengampuni sesama kami, sehingga kami kuat, kami tahan untuk menghadapi segala penderitaan dan tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kasih Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan pengharapan mereka, iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan pagi hari ini kami mau buka hari ini, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun langkah kami, memberkati kami sepanjang hari ini, melindungi kami dari yang jahat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.